Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang. Laporan keuangan memiliki peran yang sangat penting bagi perusahaan manufaktur karena dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam pengambilan keputusan ekonomi, terutama bagi pihak yang ingin melakukan investasi maupun memberikan kredit kepada perusahaan. Melalui laporan keuangan, berbagai pihak dapat mengetahui kondisi keuangan perusahaan serta memperkirakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang. Selain itu, laporan keuangan juga membantu dalam mengidentifikasi sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan seperti aset serta kewajiban atau klaim terhadap sumber daya tersebut. Tidak hanya itu, laporan keuangan juga menunjukkan perubahan yang terjadi pada aset dan kewajiban perusahaan dalam periode tertentu, sehingga dapat menggambarkan perkembangan kondisi keuangan perusahaan secara lebih jelas. Perusahaan manufaktur sendiri merupakan suatu badan usaha yang kegiatan utamanya mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi yang memiliki nilai jual. Dalam proses produksinya, perusahaan manufaktur menggunakan berbagai faktor produksi seperti mesin, peralatan, serta tenaga kerja yang saling berkaitan dalam satu sistem kerja. Seluruh kegiatan produksi tersebut dilaksanakan berdasarkan standar operasional prosedur atau SOP yang telah ditetapkan agar proses produksi berjalan dengan teratur, efisien, dan menghasilkan produk yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana cara menyusun laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur berdasarkan SAK sampai EMKM? 1.3 Tujuan. Mengetahui cara menyusun laporan keuangan dalam perusahaan manufaktur berdasarkan SAK sampai EMKM. Kita lanjut bab 2 pembahasan informasi perusahaan. Nama perusahaan Es Tebu Ibu Suwarni, alamat Jalan Dr. Mansur Pintu 2 USU, nama pemilik Ibu Suwarni. Transaksi perusahaan. Berikut ini adalah lampiran transaksi yang merupakan hasil wawancara kelompok kami kepada pemilik perusahaan manufaktur Es Tebu Ibu Suwarni. Saldo awal Ibu Suwarni pada tahun 2006. Kas 1.300.000, perlengkapan 500, mesin 2.700.000, kendaraan 7 juta, peralatan 1.500.000, modal 13 juta. Transaksi Es Tebu Ibu Suwarni selama bulan Januari 2026 sebagai berikut. 1 Januari dibeli perlengkapan sedotan cup tutup cup plastik sebesar 129.000. 1 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode 1 sampai 4 Januari sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000. 80 kali 1.500 sama dengan 120.000. Dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000. Serta per tali 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. 5 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000. 80 kali 1.500 sama dengan 120.000. Dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000. Serta per tali 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. 6 Januari dibeli perlengkapan sedotan dan cup sebesar 96.000. 8 Januari dijual secara tunai 320 cup 160 batang tebu dalam periode 1 sampai Januari dengan harga per cupnya itu 5.000 sebesar 1.600.000. 320 kali 5.000 sama dengan 1.600.000. 9 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode
sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120. 80 kali 1.500 sama dengan 120.000. Dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, serta pertalite 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Pada tanggal 11 Januari dibeli perlengkapan sedotan cup tutup cup plastik sebesar 129.000. 13 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000, dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, serta pertalite 4 liter dengan harga per liter 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000. 15 Januari dibeli perlengkapan sedotan dan cup sebesar 96.000. 15 Januari dijual secara tunai 320.000 160 batang tebu dalam periode 8 sampai 14 Januari dengan harga cup 5.000 sebesar 1.600.000. 320 kali 5.000 sama dengan 1.600.000. 17 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode 17 sampai 20 Januari sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000. 80 kali 1.500 sampai dengan 120.000, dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, serta pertalite 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. 18 Januari dibeli perlengkapan sedotan dan cup sebesar 96.000. 21 Januari dibeli perlengkapan sedotan cup tutup cup plastik sebesar 129.000. 21 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode 21 sampai 24 Januari sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000. 80 kali 1.500 120.000, dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, serta pertalite 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Pada tanggal 22 Januari dijual secara tunai 320 cup 160 batang tebu dengan periode 15 sampai 21 Januari dengan harga per cup 5.000 sebesar 1.600.000. 23 Januari dibeli perlengkapan sedotan cup tutup cup plastik sebesar 129.000. 25 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 4 hari periode 25 sampai 28 sebanyak 80 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 120.000, dan es batu 4 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 4 kali 10.000 sama dengan 40.000, serta pertalite 2 liter dengan harga per liter 10.000. 2 kali 10.000 sama dengan 20.000. Januari 29 Januari dibeli perlengkapan sedotan dan cup sebesar 96.000. 29 Januari dibeli persediaan bahan baku pokok, bahan baku pendukung untuk 3 hari periode 29 sampai 31 sebanyak 60 batang tebu dengan harga per tebu 1.500 sebesar 90.000. 60 kali 1.500 sama dengan 90.000, dan es batu 3 bungkus dengan harga per bungkus 10.000. 3 kali 10.000 sama dengan 30.000, serta pertalite 1,5 liter dengan harga per liter 10.000. 1,5 kali 10.000 sama dengan 15.000. 31 Januari dijual secara tunai 280 cup 140 batang tebu dengan periode 22 sampai 28 Januari dengan harga per cup 5.000 sebesar 1.600.000.
320 kali 5.000 sama dengan 1.600.000. 31 Januari penyusutan mesin 2.700 kali 25% bagi 12 sama dengan 56.250. 31 Januari penyusutan kendaraan 7 juta kali 25% bagi 12 sama dengan 145.833. 31 Januari penyusutan peralatan 1.500.000 kali 25% bagi 12 sama dengan 31.250. 31 Januari dibayar gaji 3 juta dengan pembagian 15,46% untuk gaji TKL sama dengan 463.710. 17,88% untuk gaji penjualan sama dengan 536.290. 66,66% untuk gaji administrasi sama dengan 2 juta. Terima kasih. Baiklah teman-teman, sekarang saya akan membahas mengenai buku besar pembantu persediaan bahan baku, baik bahan baku pokok dan bahan baku pembantu. Untuk persediaan bahan baku pokok yaitu tebu, dilakukan pembelian setiap 4 hari, yaitu pada tanggal 1, 5, dan pemakaian di tanggal 8, pembelian pada tanggal 9, 13, dan pemakaian tanggal 15, pembelian tanggal 17, 21, dan pemakaian tanggal 22, pembelian tanggal 25 dan pemakaian tanggal 29, pembelian tanggal 29 dan pemakaian untuk tanggal 31 yang selalu habis digunakan, yaitu sebanyak 620 batang dengan harga per batang 1.500, sehingga habislah Rp930.000. Yang kedua, buku besar pembantu persediaan bahan baku pendukung berupa es batu, sama tanggal pembelian sama dengan pembelian tebu, di mana totalnya yaitu 31 bungkus dengan harga per bungkus 10.000, sehingga total pembelian 310.000 yang sama dengan, karena habis digunakan maka persediaan terpakai juga berjumlah Rp310.000. Selanjutnya menghitung konversi tanggal per hari, yaitu perhitungan BTKL mencari harga baru es tebu per cup dengan tanggal per hari. Berarti perhitungan BTKL sesuai yang tertera di transaksi tadi, dengan gaji 3 juta per bulan, 15,46% untuk gaji tenaga kerja langsung, sehingga BTKL per hari itu adalah Rp463.710 dibagi 31 hari, karena dalam bulan Januari ada 31 hari, sehingga menghasilkan Rp14.958. Bahan baku pokok yang digunakan per hari adalah 20 batang dikali 1.500, maka Rp30.000. Upah TKL per hari 14.958. BOP es batu 10.000 per hari yaitu 1 bungkus. Biaya pertalite 5.000 yaitu dengan setengah liter per hari. Kemudian beban penyusutan mesin 1.815 per hari. Beban penyusutan kendaraan 4.704 per hari. Beban penyusutan peralatan Rp1.008 per hari dengan total Rp67.485. Untuk beban penyusutan kita dapatkan dari biaya yang tertera di transaksi, yang kita ketahui dari harga mesin, harga kendaraan, harga peralatan dikali 25% dibagi 12, hasilnya itu nanti kita bagikan dengan banyak tebu dalam bulan itu, yaitu 620 batang tebu. Kemudian kita kalikan dengan berapa batang tebu pada hari itu atau pada satu hari yang dikerjakan,
sehingga menghasilkan angka-angka tersebut. Kemudian Rp67.485 tadi dibagi dengan 20 batang tebu menghasilkan Rp3.374,25, yang dimana satu batang tebu diketahui menghasilkan 2 cup, yaitu jadi Rp3.374,25 dibagi 2 cup menjadi Rp1.687,125. Ini untuk yang bulan, kita tinggal mengalihkannya dengan 31 hari. Sehingga hasilnya menjadi Rp2.092.035. Jika dibagi dengan 31 hari, hasilnya tetap sama. Sekarang kita masuk ke buku besar pembantu barang dalam proses. Dengan cup yang kita ketahui tadi banyaknya 1.240 dikalikan dengan harga per cup Rp1.687,125, hasilnya menjadi Rp2.092.035, sama dengan barang yang selesai proses, hasilnya menjadi Rp2.092.035. Kemudian buku besar pembantu barang jadi, produk diterima itu 1.240 dikali Rp1.687,125 menjadi Rp2.092.035. Kemudian HPP-nya 1.240 batang dikali harga per cup Rp1.687,125 menjadi Rp2.092.035. Hal ini nanti akan sama hasilnya dengan perhitungan HPP yang kita lakukan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai persamaan dasar akuntansi, yaitu menyesuaikan yang terjadi transaksi dengan mengerjakan yang terjadi di transaksi. Pada saldo awalnya itu diketahui kas Ibu Suharni berjumlah 1.300.000, perlengkapan 500.000, mesin 2.700.000, kendaraan 7 juta, peralatan 1.500.000, modal semua 13 juta. Hal tersebut sebagai modal awal Ibu Suharni. Kemudian pada tanggal 1 dilakukan transaksi pembelian perlengkapan sebanyak 129.000, maka berkurang di kas 129.000. Kemudian pembelian bahan baku 120.000, kemudian persediaan bahan baku pendukung 40.000, maka kas berkurang sebanyak 160.000. Kemudian membeli Pertalite untuk penjualan, modal berkurang 20.000, kas berkurang sebanyak 20.000. Kemudian pada tanggal 5 Januari dibeli lagi bahan baku dan bahan baku pendukung, berkurang di kas sebanyak 160.000, juga Pertalite untuk penjualan 20.000, di modal minus 20.000, di beban di kas minus 20.000. Kemudian pada tanggal 6 Januari itu membeli perlengkapan sebanyak 96.000, berkurang di kas 96.000. Kemudian pada tanggal 8 Januari kita mendapatkan pendapatan melalui dijualnya hasil penjualan sebanyak 320 batang tebu, di mana kita mengurangkan 240 barang jadi dikurang dengan minus 240 barang pokok tadi, WIP bahan pokok. Kemudian kita mengurangkan 80.000, kita menambahkan 80.000 dikurang dengan 80.000 di tabel bahan baku pendukung, yaitu menjadi bahan BOP bahan baku pendukung. Kemudian kita menambahkan juga gaji TKL, di mana gaji yang pertama tadi 14.000 sekian tadi kita kalikan dengan 7 menghasilkan 119.665 rupiah. Kita tambah juga karena hal ini tidak langsung dibayar, maka kita tambah juga di utang gaji. Kemudian jangan lupa mengurangkan
beban pertalite di kas, kemudian menambahkannya di barang jadi, kemudian dikurangkan dengan beban penyusutan mesin, penyusutan kendaraan, penyusutan peralatan. Perhitungannya seperti yang sudah saya beritahu di awal tadi. Kemudian beban perlengkapan penjualan, karena perlengkapan yang dipakai itu selalu habis. Begitu untuk urutan selanjutnya sama. Kemudian pada tanggal 31 barulah muncul gaji TKL yang dari tadi kita tulis di utang gaji. Pada akhir bulan kita masukkan, kita kurangkan dengan TKL yang diketahui itu tepatnya Rp463.710. Itu artinya dibayarkan, berarti sudah dibayarkan. Kemudian beban gaji penjualan juga kita kurangkan di kas dan di modal sebanyak Rp536.290. Kemudian juga beban gaji administrasi di modal dan di kas sebanyak Rp20 juta, sehingga hasil akhir berjumlah Rp13.283.342 balance di aset dan di kewajiban dan modal. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Jadi teman-teman, dari hasil transaksi tersebut kita dapat menyelesaikan harga pokok produksi. Jadi terdapat pada bahan total dari pemakaian bahan baku sejumlah 930.000, upah tenaga kerja langsung 463.710, dan biaya overhead produksi terbagi menjadi biaya penyusutan mesin 56.253, es batu 310.000, biaya penyusutan kendaraan 145.821, biaya penyusutan peralatan 31.251, biaya bensin 155.000. Jadi total biaya produksi 698.325. Jadi total seluruh biaya yang dipakai yaitu 2.092.035 perak. Jadi kita dapat menentukan harga pokok produksi yaitu sejumlah 2.935 perak. Dari hasil tersebut kita dapat menyusun laporan laba rugi. Total seluruh penjualan yaitu 6.200.000, retur penjualannya tidak ada dan potongan penjualannya tidak ada. Jadi total seluruh penjualan 6.200.000. Ditambahkan dengan HPP, harga pokok produksi 2.092.035 perak. Jadi laba kotor yang kita hasilkan yaitu 4.107.965 rupiah. Total semua beban terbagi menjadi beberapa, yaitu beban gaji penjualan 536.290 perak, beban gaji umum dan administrasi sebesar 2 juta, beban penyusutan kendaraan 145.833 rupiah, beban penyusutan peralatan 31.250 rupiah, beban penyusutan mesin 56.250 rupiah, beban perlengkapan penjualan 900.000, total beban bensin penjualan 155.000. Jadi total seluruh beban yaitu 3.824.623 rupiah. Jadi total laba yang kita dapatkan sebelum dikurangi dengan bunga dan pajak yaitu 4.107.965 rupiah dikurangi dengan 3.824.623 rupiah. Jadi kita mendapatkan laba kotornya, laba penghasilan sebelum bunga dan pajak yaitu 283.342 rupiah dikurangi dengan pendapatan lain-lain dan beban lain-lainnya 0. Jadi hasil penghasilan sebelum pajak 283.342 rupiah
Jadi laba bersih yang kita dapatkan yaitu sejumlah Rp283.342. Laporan posisi keuangan. Yang pertama aset lancar 1 kas Rp2.050.000, perlengkapan Rp500.000, persediaan barang baku 0, persediaan barang baku pendukung 0, persediaan barang dalam proses 0, persediaan barang jadi 0. Jadi total aset lancar Rp2.550.000. Aset tetap berupa mesin sebesar Rp2.700.000, akumulasi penyusutan mesin Rp112.503, kendaraan 7 juta, akumulasi penyusutan kendaraan 291.654, peralatan 1.500.000, akumulasi penyusutan peralatan Rp62.501. Jadi total aset tetap Rp10.733.342. Kewajiban utang gaji 0, kewajiban jangka panjang 0, modal Ibu Suharni 13 juta, laba Ibu Suharni Rp283.342. Jadi total kewajiban ditambah modal Rp13.283.342. Catatan atas laporan keuangan. Yang pertama itu umum. Sari Tebu Murni Ibu Suharni merupakan usaha mikro kecil yang bergerak dalam bidang manufaktur, khususnya produksi dan penjualan es sari tebu. Usaha ini dimiliki secara perseorangan oleh Ibu Suharni dan telah beroperasi sejak tahun 2024. Berlokasi di Jalan Dr. Mansur, Pintu 2 USU. Kegiatan usaha dilakukan secara rutin setiap hari dan seluruh kegiatan operasional dikelola langsung oleh pemilik. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi dan transaksi. Yang pertama itu pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan disusun dengan menggunakan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. 2. Dasar penyusunan laporan keuangan. Laporan keuangan disusun berdasarkan metode akrual SAK EMKM. Karena metode ini menyediakan konsep seluruhnya sehingga perusahaan mudah dalam merencanakan kebijakan untuk masa yang akan datang. Laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah atau SAK EMKM yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan perusahaan ini menggunakan metode bulanan. 3. Kas dan setara kas. Kas dalam bentuk uang, tunai, dan tidak ada cek. Terdiri dari kas kecil. Kas juga merupakan alat pembayaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan perusahaan seperti membeli barang dagang, membayar beban gaji, dan perlengkapan. Kas pada perusahaan ini tidak disimpan di bank melainkan di tempat usaha. Piutang usaha tidak punya. Perlengkapan terdiri atas es batu, plastik kemasan, pipet, karet, dan plastik asoy yang digunakan untuk operasional harian. Perlakuan akuntansinya adalah sebagai aset lancar dan dibebankan sebagai beban yang digunakan. 6. Peralatan yang digunakan sudah sepaket. Metode peralatan mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%. Mesin yang digunakan untuk proses produksi dengan mengalami penyusutan 25%. Persediaan barang, bahan baku, tebu yang dibeli dan disimpan untuk keperluan produksi. Persediaan awal, barang dagang es tebu dalam bentuk batang tebu utuh sebanyak 20 batang dengan harga Rp1.500 per batang, sejumlah Rp30.000. Barang dalam proses, produk yang sedang dalam proses pembuatan tetapi belum selesai. Barang jadi es tebu yang siap dijual kepada konsumen. Pencatatan menggunakan metode perfektual dan penilaian menggunakan rata-rata pertimbangan. Aset tetap. Mesin pemeras tebu digunakan untuk proses produksi. Peralatan digunakan untuk pendukung proses produksi. Kendaraan atau beca usaha digunakan untuk distribusi dan penjualan keliling. 10. Utang tidak terdapat.
Usaha tidak terdapat utang usaha yang dimiliki pada akhir periode laporan. Modal. Modal merupakan investasi awal dari pemilik dan penambahan dari laba bersih usaha. Seluruh kepemilikan modal dimiliki oleh Ibu Suharni. Beban. Beban yang dicatat dalam periode ini meliputi: 1. Beban gaji yang terdiri dari gaji administrasi dan umum untuk bos sebesar 2 juta, gaji penjualan sebesar Rp536.290, gaji tenaga kerja langsung atau gaji produksi sebesar Rp463.710. Beban penyusutan mesin, beban penyusutan kendaraan, beban penyusutan peralatan, beban bensin penjualan, beban perlengkapan penjualan. 13. Penyusutan. Peralatan mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%, mesin mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%, kendaraan atau beca usaha mengalami penyusutan dengan menggunakan garis lurus 25%. 14. Pendapatan. Pendapatan berasal dari penjualan es sari tebu dalam bentuk kemasan kepada konsumen secara langsung dengan seluruh transaksi dilakukan secara tunai. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. 1. Piutang. Manajemen perusahaan tidak memiliki piutang usaha sejak awal didirikannya perusahaan hingga saat ini. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi penjualan dilakukan secara tunai atau cash, sehingga perusahaan tidak memberikan fasilitas kredit kepada pelanggan. Dengan kondisi ini, resiko yang biasanya timbul dari piutang usaha seperti keterlambatan pembayaran, piutang tidak tertagih, hingga kerugian akibat gagal bayar dapat dihindari secara maksimal. Namun demikian, meskipun tidak terdapat resiko piutang, perusahaan tetap mengalami ketidakpastian dari sisi lain, seperti potensi kehilangan pelanggan yang lebih memilih sistem pembayaran fleksibel atau kredit. Hal ini dapat mempengaruhi daya saing usaha, terutama jika kompetitor menawarkan kemudahan pembayaran yang lebih variatif. 2. Aset tetap. Perusahaan memiliki aset tetap yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti peralatan produksi, mesin, dan perlengkapan usaha. Untuk meminimalisir kondisi, perusahaan telah mengasuransikan aset tetap tersebut terhadap kemungkinan kerusakan, kehilangan maupun kejadian tak terduga lainnya seperti kebakaran atau bencana alam. Meskipun sudah diasuransikan, tetap terdapat ketidakpastian dalam menentukan nilai wajar aset tetap per 31 Januari. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti penyusutan, perubahan kondisi fisik aset, serta fluktuasi harga pasar. Selain itu, estimasi umur manfaat aset juga menjadi salah satu faktor yang memerlukan pertimbangan manajemen karena akan berpengaruh pada besarnya beban penyusutan yang diakui setiap periode. Dengan demikian, meskipun resiko kerugian dapat diminimalisir melalui asuransi, ketidakpastian dalam penilaian dan estimasi akuntansi tetap tidak dapat dihindari sepenuhnya. 3. Instrumen keuangan. Perusahaan tidak memiliki instrumen keuangan yang kompleks seperti investasi derivatif, obligasi, atau pinjaman berbunga. Aktivitas keuangan perusahaan hanya terbatas pada penggunaan kas untuk operasional sehari-hari. Selain itu, perusahaan juga tidak memiliki utang usaha maupun pinjaman dari pihak ketiga. Kondisi ini membuat risiko keuangan seperti risiko suku bunga, risiko kredit, dan risiko likuiditas menjadi sangat rendah. Namun tetap terdapat ketidakpastian terkait pengelolaan kas, seperti kemungkinan terjadinya kekurangan kas untuk operasional jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, risiko inflasi juga dapat mempengaruhi daya beli kas yang dimiliki perusahaan, sehingga nilai real dari kas tersebut dapat menurun dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, meskipun sederhana, pengelolaan kas tetap memerlukan perencanaan yang matang agar operasional perusahaan tetap berjalan. 4. Penjualan. Keseluruhan penjualan perusahaan dilakukan secara tunai sehingga risiko gagal bayar dari pelanggan dapat dikatakan sangat minim, bahkan hampir tidak ada. Hal ini menjadi keunggulan tersendiri karena perusahaan
karena perusahaan dapat langsung menerima kas dari setiap transaksi yang terjadi. Namun demikian, perusahaan tetap menghindari berbagai sumber ketidakpastian yang berasal dari faktor eksternal. Misalnya kondisi cuaca buruk dapat mempengaruhi jumlah pelanggan yang datang, terutama jika usaha bergantung pada penjualan langsung di lokasi tertentu. Selain itu, gangguan pasokan bahan baku utama seperti tebu juga dapat menghambat proses produksi dan berdampak pada penurunan penjualan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah fluktuasi jumlah pelanggan harian yang sulit diprediksi. Perubahan tren pasar, tingkat pesaing, hingga kondisi ekonomi masyarakat juga dapat mempengaruhi volume penjualan secara langsung. Dengan demikian, meskipun risiko kredit tidak ada, perusahaan tetap harus mampu mengelola ketidakpastian permintaan pasar dan faktor eksternal lainnya agar kinerja penjualan tetap stabil. Baik, jadi bab yang terakhir itu ada penutup. Kesimpulannya, salah satu usaha di bidang manufaktur yaitu usaha memproduksi es tebu milik Bu Suharni. Nama usahanya adalah Es Sari Tebu Murni Ibu Suharni. Pengamatan dan data-data transaksi selama bulan Januari 2026 yang diberikan kepada kami bahwa dapat kami simpulkan usaha ini berjalan lancar dengan keuntungan yang diperoleh Bu Suharni sebesar 342.342.000. Dalam usaha ini juga diketahui bahwa jumlah persediaan bahan baku akhir habis. Sarannya, berdasarkan hasil penelitian yang telah kami lakukan, berikut ini terdapat saran untuk usaha Bu Suharni agar usahanya dapat berkembang dan menjadi lebih baik. Meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan kepada pelanggannya juga perlu dijaga kebersihan serta kerapian tempat usaha tersebut perlu ditingkatkan lagi sehingga dapat meningkatkan kualitasnya dalam bekerja. Selain meningkatkan mutu pelayanan dan menjaga kebersihan tempat usaha, untuk membuat strategi harga ini menarik dan tetap menguntungkan, kami berikan saran sebagai berikut. 1. Tawarkan paket hemat atau promo. Misalnya, beli 2 cup harga Rp8.000 atau beli 5 cup dapat 1 cup. Strategi ini bisa meningkatkan volume penjualan meskipun margin per unit lebih kecil. Yang kedua, pertegas keunikan produk. Tekankan bahwa es sari tebu ini 100% murni tanpa campuran air, es batu asli, atau tanpa pemanis buatan. Kualitas tetap bisa menjadi alasan pelanggan memilih walaupun harganya murah. Proses pembuatan yang dibuat ketika baru dipesan menambahkan kesan segar dan kualitas yang lebih menarik. Yang ketiga, desain kemasan lebih menarik. Meskipun harga lebih rendah, kemasan tetap dibuat bersih, praktis, dan profesional agar menambah nilai di mata konsumen. Misalnya dengan menambah sablon nama di cup. Yang terakhir itu, promosi di media sosial. Promosikan posting foto atau video proses pembuatan sari tebu, promo dan testimoni pelanggan usaha melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, atau WhatsApp. Dan jangan lupa untuk tetap ramah kepada setiap pelanggan. Sekian dan terima kasih. Sekian pembahasan dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih. Bye-bye.